Assalamualaikum sahabatku yang setia. Kali ini saya akan menceritakan seorang polwan yang hamil oleh atasannya. Sebelum saya lanjut, alangkah baiknya sahabatku subscribe dan like karena itu gratis dan akan mendapat pahala. Baiklah kalau sudah like, kita lanjut ceritanya. Hujan semakin deras mengguyur kota Surya, membasahi jendela apartemen tempat Aulia Pramesti duduk dengan wajah pucat. Hasil tes kehamilan masih erat di genggamannya. Di kepolisian, Aulia dikenal sebagai perwira yang cerdas dan berdedikasi tinggi. Karirnya cemerlang. Bahkan ia sering menangani kasus-kasus besar. Namun, kehidupan pribadinya jauh dari kesempurnaan. Ia tidak memiliki pacar ataupun suami. Tapi bagaimana mungkin aku bisa hamil? Pikirnya, masih dalam kebingungan. Aulia mencoba mengingat kejadian-kejadian beberapa minggu terakhir. Pikirannya berusaha mencari celah di antara jadwal kerjanya yang padat. Tiba-tiba, satu ingatan samar muncul. Malam di mana ia menghadiri sebuah acara kepolisian di sebuah hotel bintang 5. Acara itu dihadiri oleh banyak pejabat penting. Aulia sendiri tidak terlalu ingat apa yang terjadi setelah ia meneguk segelas minuman yang diberikan oleh seseorang. Setelah itu, segalanya terasa kabur. Ia hanya ingat dirinya merasa lemas, kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa berat saat terbangun keesokan harinya di kamar hotel yang bukan kamarnya sendiri. Apa yang terjadi malam itu? Jantungnya berdebar kencang. Apakah ia menjadi korban sesuatu yang tidak diinginkannya? Di sisi lain kota, Hendro, seorang pensiunan guru yang hidup sederhana, duduk di kursi kayu di teras rumahnya. Pria tua itu dikenal baik oleh warga sekitar. Sopan, ramah, dan tidak pernah terlibat masalah. Namun, tanpa ia sadari, namanya akan segera dikaitkan dengan kasus yang akan menghebohkan kota. Sementara itu, di kantor kepolisian, Kompol Arman, atasan Aulia, menerima sebuah laporan dari pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa seorang anggota polisi wanita datang untuk memeriksakan kehamilan secara diam-diam. Informasi itu menarik perhatiannya. "Aulia, ada apa denganmu?" gumamnya sambil menatap laporan tersebut. Malam itu, dalam hujan yang semakin deras, satu misteri baru mulai terbentuk. Sebuah rahasia gelap yang perlahan akan mengungkap siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandung Aulia. Aulia masih duduk diam di kamarnya. Pikirannya terus berputar mencari jawaban. Rasa takut dan kebingungan bercampur menjadi satu. Tidak mungkin ia hamil tanpa alasan. Tapi ia benar-benar tidak bisa mengingat kejadian yang menyebabkan ini terjadi. Keinginannya untuk mencari tahu semakin kuat. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mulai membuka galeri foto. Matanya bergerak cepat, mencari gambar atau video dari acara kepolisian malam itu. Tiba-tiba, ia menemukan satu foto yang membuat napasnya tercekat. Di dalam foto itu, Aulia sedang tersenyum, mengenakan gaun biru elegan, sementara di sampingnya berdiri seorang pria tua berjas hitam. Pria itu menatap kamera dengan ekspresi ramah. Di balik senyumnya, ada sesuatu yang terasa janggal. Nama pria itu adalah Hendro, seorang tamu undangan yang katanya memiliki hubungan baik dengan beberapa pejabat kepolisian. Siapa sebenarnya dia? Batinnya. Aulia mengingat samar bahwa pria itu sempat mengajaknya berbincang. Ia juga ingat bahwa pria itu yang memberikannya segelas minuman di acara tersebut. Namun setelah itu, semuanya kabur. Di tempat lain, di kantor kepolisian, Kompol Arman duduk di belakang meja kerjanya, membaca laporan dari rumah sakit tentang kehamilan seorang anggota polwan. Meskipun nama tidak dicantumkan dalam laporan, ia memiliki firasat kuat bahwa ini berhubungan dengan Aulia. Ia menekan nomor telepon Aulia, menunggu dengan cemas. "Halo, Pak?" Suara Aulia terdengar dari seberang. "Aulia, kamu di mana? Ada yang ingin saya bicarakan." Aulia terdiam. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, pertanyaan itu akan muncul. "Saya sedang di rumah."
Pak, ada masalah. Bisa datang ke kantor sekarang? Ini penting. Aulia menggigit bibirnya. Ia tidak ingin membahas ini sekarang, tetapi perintah atasan bukan sesuatu yang bisa ia abaikan. Baik, Pak. Saya segera ke sana. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Hendro menatap ponselnya dengan ekspresi khawatir. Sejak acara di hotel itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa kali ia mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Pria tua itu menarik napas dalam. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, takdir mulai menjerat mereka dalam sebuah misteri yang akan mengguncang segalanya. Aulia tiba di kantor kepolisian dengan wajah tegang. Langkahnya cepat, dan pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Begitu memasuki ruangan Kompol Arman, ia melihat atasannya itu duduk dengan wajah serius. "Duduklah, Aulia." Aulia menelan ludah, lalu duduk di kursi berhadapan dengan Arman. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arman. Aulia mencoba tersenyum, meski hatinya berdebar kencang. "Tentu, Pak. Ada apa ya?" Kompol Arman menarik napas panjang, lalu menggeser sebuah dokumen ke hadapan Aulia. "Aku mendapatkan laporan dari rumah sakit. Seorang polwan diam-diam memeriksakan kehamilannya. Aku ingin tahu, apakah itu kamu?" Tubuh Aulia langsung menegang. Jari-jarinya mengepal di atas meja. "Pak, ini masalah pribadi." "Aku tahu, Aulia. Tapi aku peduli. Kamu polisi. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, aku harus tahu. Ini bukan hanya tentangmu. Ini juga menyangkut nama baik kepolisian." Aulia menundukkan kepala. Ia tahu Arman benar. Tetapi bagaimana mungkin ia menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu jawabannya? "Saya masih mencari tahu, Pak," jawabnya pelan. Arman menatapnya lama, lalu mengangguk. "Baik, tapi ingat, jika kamu butuh bantuan, aku di sini." Aulia hanya mengangguk, lalu berdiri. Setelah meninggalkan ruangan Arman, ia menarik napas panjang. Satu hal yang pasti, ia harus menemukan kebenaran. Di tempat lain, di rumahnya yang sederhana, Hendro duduk termenung di teras, menghisap rokok dalam-dalam. Pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang acara di hotel malam itu. Ia ingat berbincang dengan Aulia. Ia juga ingat memberikannya minuman. Tapi setelah itu, semuanya kabur. Hendro meremas tangannya. Ia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkannya. "Pak Hendro." Hendro menoleh. Seorang pria bertubuh tegap, berpakaian preman, berdiri di depan pagar rumahnya. Mata pria itu tajam, penuh selidik. "Kami dari kepolisian. Ada beberapa pertanyaan untuk Anda." Jantung Hendro berdegup kencang. Ia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Hendro menelan ludah saat pria berpakaian preman itu melangkah mendekat. Matanya tajam, penuh selidik. "Anda Hendro, bukan?" Pria itu mengeluarkan lencananya. "Unit Reserse Kriminal. Kami ingin berbicara sebentar, Pak." Jantung Hendro berdebar. Ia bukan kriminal. Selama ini, hidupnya lurus, jauh dari masalah. Tapi, kenapa polisi datang mencarinya? "Ada masalah apa, Pak?" tanya Hendro dengan suara bergetar. Polisi itu melirik ke dalam rumahnya. "Bolehkah kami masuk?" Hendro mengangguk pelan, lalu mempersilakan mereka duduk di ruang tamu. Tangannya gemetar saat menuangkan teh untuk tamunya. Polisi itu membuka catatan kecil. "Bapak menghadiri acara kepolisian di Hotel Grand Surya pada tanggal 10 bulan lalu, benar?" Hendro mengangguk. "Bapak mengenal salah satu tamu di sana, yaitu polwan bernama Aulia Pramesti." Seketika Hendro merasakan darahnya berdesir. "Iya,
Saya sempat berbicara dengannya. Kenapa? Pak? Apa yang terjadi? Polisi itu menyelipkan senyum kecil, lalu menatap Hendro lebih dalam. Kami hanya ingin tahu, setelah acara itu, kemana Bapak pergi? Hendro mengerutkan kening. Saya pulang, Pak. Langsung pulang. Polisi itu diam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah foto. Foto Aulia yang tersenyum di samping Hendro di acara malam itu. Bapak yakin? Hendro menatap foto itu dengan perasaan tidak enak. Saya ingat bicara dengannya. Saya bahkan memberikannya minuman. Tapi setelah itu, saya juga tidak terlalu ingat. Polisi itu saling bertukar pandang. Anda tidak ingat? Hendro mengangguk. Sumpah, Pak, saya benar-benar tidak ingat. Seperti ada sesuatu yang membuat saya kehilangan beberapa bagian dari ingatan malam itu. Polisi itu mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Berpikir, baik, Pak Hendro, untuk sementara, kami akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi kami harap Bapak tetap di kota ini dan tidak kemana-mana. Hendro semakin gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sementara itu, di tempat lain, Aulia duduk di dalam mobilnya, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV dari hotel malam itu. Tangannya gemetar saat melihat dirinya sendiri di rekaman tersebut. Ia melihat dirinya memegang gelas minuman yang diberikan oleh Hendro. Beberapa menit setelah meminumnya, ia terlihat mulai goyah, seolah-olah kepalanya pusing. Namun ada satu hal yang membuat napasnya tertahan. Di belakang Hendro, ada seorang pria lain yang tidak dikenalnya. Pria itu terlihat menyentuh bahu Hendro dan membisikkan sesuatu di telinganya. Setelah itu, layar menunjukkan Aulia berjalan terhuyung-huyung ke dalam lift bersama Hendro dan pria asing itu. Jantung Aulia mencelos. Siapa pria itu? Tiba-tiba, ia merasa seperti baru saja membuka pintu ke dalam misteri yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Aulia merasakan jantungnya berdetak kencang saat menatap rekaman CCTV di laptopnya. Sosok pria misterius itu. Siapa dia? Tangannya bergerak cepat, mengulang kembali rekaman. Ia memperbesar tampilan wajah pria itu. Tetapi gambarnya buram, terlalu samar untuk dikenali. Ia meraih ponselnya, lalu menekan nomor. Halo, Rian? Aku butuh bantuanmu. Ibda Rian, rekannya di bidang forensik digital, langsung menyahut. Apa yang kau dapatkan, Aulia? Aku butuh analisis wajah dari rekaman CCTV ini. Ada seseorang yang mencurigakan. Tapi gambarnya kurang jelas. Kirimkan padaku. Aku akan coba perbaiki. Aulia mengirim file itu, lalu menyandarkan punggungnya di kursi mobil. Ada sesuatu yang janggal. Ia tahu Hendro, dan kakek itu bukan orang yang akan melakukan hal seperti ini. Jika bukan dia, lalu siapa? Gumamnya. Di tempat lain, Hendro menatap kosong ke dalam cangkir tehnya. Kepalanya penuh dengan pikiran. Sejak polisi datang, ia merasa seperti dicengkram oleh sesuatu yang tidak terlihat. Apakah aku benar-benar melakukannya? Ia mencoba mengingat malam itu. Samar-samar, ia bisa melihat Aulia tersenyum padanya. Mereka berbicara. Ia memberikan minuman. Setelah itu, gelap. Ia meremas rambutnya. Kenapa ia tidak bisa mengingat apapun setelah itu? Sebuah ketukan di pintu membuatnya terlonjak. Saat ia membukanya, seorang pria berdiri di sana. Pria yang sama yang ada di rekaman CCTV. Hendro, kita harus bicara. Wajah pria itu dingin. Matanya penuh tekanan. Ada yang harus kau lupakan. Kembali ke Aulia. Ponselnya bergetar. Panggilan dari Ibda Rian. Aulia, aku sudah selesai menganalisis rekaman. Kau pasti ingin mendengar ini. Siapa dia? Tanya Aulia cepat.
Rian menghela napas. Namanya Bagas Santoso. Mantan perwira polisi. Diberhentikan dari dinas 5 tahun lalu karena kasus korupsi. Sekarang dia bekerja untuk beberapa orang berpengaruh. Orang-orang yang mungkin ingin kasus ini tetap tertutup. Aulia mengepalkan tangannya. Pria itu bukan kebetulan ada di sana malam itu. Di rumah Hendro. Hendro menatap pria di hadapannya. Bagas Santoso. Mata tajam, ekspresi dingin, dan aura mengancam. Ada yang harus aku lupakan. Hendro mengulang kata-kata pria itu dengan bingung. Bagas tersenyum samar, tetapi senyum itu tidak membawa rasa nyaman. Kau memang pria tua yang keras kepala, Hendro, tapi aku akan memberimu satu peringatan. Katanya seraya melangkah lebih dekat. Hendro menelan ludah. Ada sesuatu dalam tatapan Bagas yang membuat tubuhnya gemetar. Jika kau masih ingin hidup dengan tenang, kau akan diam. Kau tidak akan mencoba mengingat. Tidak akan mencoba melawan. Mengerti? Jantung Hendro berdegup kencang. Aku tidak melakukan apapun. Aku bahkan tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Bagas menghela napas dan menggeleng pelan. Bagus. Kalau begitu tetaplah tidak mengingat. Itu akan menyelamatkanmu. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Tapi kalau kau mulai banyak bicara, semua orang akan percaya kalau kau pelakunya. Hendro mengernyit, lalu mengambil amplop itu. Saat membukanya, matanya membelalak. Di dalamnya ada foto-foto dirinya bersama Aulia di hotel malam itu. Salah satu foto menunjukkan Hendro yang terlihat menopang tubuh Aulia yang terhuyung, seolah-olah membawanya ke kamar. Apa-apaan ini? Gumamnya panik. Bukti. Hendro. Bukti kalau kau bersalah. Bagas tersenyum puas. Lalu berbisik di telinganya sebelum pergi. Hidup atau mati. Semua tergantung pilihanmu. Di kantor Aulia. Aulia duduk di meja kerjanya. Wajahnya serius menatap laptop. Rekaman CCTV yang sudah diperbaiki menunjukkan satu hal yang jelas. Hendro memang ada di sana, tetapi pria lain, Bagas, lah yang terlihat mengarahkan segala kejadian. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Seorang polisi masuk dengan ekspresi waspada. Aulia, kau harus tahu sesuatu. Aulia menutup laptopnya. Apa? Polisi itu menelan ludah. Seseorang melaporkan kalau Hendro mencoba kabur dari kota ini. Aulia terkejut. Itu tidak mungkin. Polisi itu mengangkat bahu. Dia sudah mengemasi barang-barangnya. Sepertinya dia tahu sesuatu yang tidak ingin dia bagikan kepada siapapun. Aulia langsung berdiri. Aku harus menemuinya. Di jalan raya. Malam itu, Aulia mengendarai mobilnya dengan cepat. Mengikuti arah rumah Hendro. Ada yang tidak beres. Saat ia hampir sampai, matanya menangkap sosok Hendro yang berjalan tergesa-gesa di pinggir jalan, seperti ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Aulia menghentikan mobilnya. Pak Hendro, panggilnya. Hendro menoleh dengan wajah panik. Matanya dipenuhi ketakutan. Aulia, kau harus pergi. Mereka mengawasiku, katanya dengan suara gemetar. Aulia turun dari mobil. Siapa yang mengawasimu? Apa ini ada hubungannya dengan Bagas? Hendro membuka mulutnya, hendak berbicara. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil hitam melaju cepat ke arah mereka. Bra! Mobil itu hampir menabrak mereka berdua. Tetapi Hendro berhasil menarik Aulia ke pinggir jalan. Saat Aulia menoleh, mobil itu sudah melaju menjauh, menghilang di kegelapan. Mereka baru saja diserang. Aulia menatap Hendro dengan mata terbelalak. Pak Hendro, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Hendro terdiam. Perlahan, air mata mengalir di wajahnya. Ia mulai mengingat.
Dan kebenaran itu lebih mengerikan dari yang Aulia bayangkan. Malam semakin larut. Aulia dan Hendro duduk di dalam mobil di tempat tersembunyi. Napas mereka masih berat setelah insiden tadi. Aulia menatap Hendro dengan penuh selidik. Pak Hendro, aku butuh Anda untuk mengingat semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Hendro mengusap wajahnya. Gemetar. Matanya penuh ketakutan. Tetapi juga tekad. Aku memang ada di hotel itu. Aku bertemu denganmu, Aulia. Tapi setelah itu, ada sesuatu yang aneh. Aneh bagaimana? Hendro menutup matanya, mencoba menggali memorinya yang kabur. Aku ingat kita berbicara sebentar. Aku minum sesuatu, lalu tiba-tiba kepalaku terasa berat. Dan setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Aulia menegang. Anda yakin ada yang mencampur sesuatu dalam minuman Anda? Hendro mengangguk pelan. Aku yakin. Dan ketika aku sadar, aku sudah ada di dalam kamar hotel, sendirian. Aulia semakin bingung. Lalu bagaimana bisa ada rekaman CCTV yang menunjukkan Anda membawa saya? Hendro menggeleng. Itulah yang aku tidak mengerti. Aku bahkan tidak sadar melakukan itu. Aulia berpikir keras. Ada sesuatu yang tidak beres. Jika Hendro tidak sadar, maka bisa jadi ada orang lain yang mengatur semua ini. Jejak misterius. Aulia membuka laptopnya dan kembali melihat rekaman CCTV. Kali ini, ia memeriksa bagian yang lebih awal sebelum dirinya dan Hendro masuk ke hotel. Matanya membelalak. Di salah satu rekaman, terlihat Bagas berdiri di sudut ruangan, memperhatikan mereka. Dan ada satu hal yang lebih mengejutkan. Bagas terlihat berbicara dengan seorang wanita. Seorang wanita yang wajahnya terlihat familiar bagi Aulia. Wulan. Seketika, jantung Aulia berdegup kencang. Wulan, rekan poluannya sendiri. Ini tidak mungkin. Gumamnya. Bagas dan Wulan? Apa hubungan mereka? Hendro memperhatikan ekspresi Aulia. Ada apa? Aulia menggigit bibirnya. Saya pikir saya tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan kita. Pak Hendro. Hendro menatapnya dengan heran. Siapa? Aulia menutup laptopnya dengan tegas. Wulan. Pertemuan yang menegangkan. Keesokan harinya, Aulia mendatangi Wulan di sebuah kafe yang sepi. Wulan tersenyum seperti biasa, tetapi Aulia bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa tiba-tiba ingin bertemu, Aulia? Tanya Wulan dengan santai. Aulia menatap lurus ke matanya. Aku ingin tahu sesuatu tentang malam itu. Senyum Wulan sedikit pudar. Malam apa? Aulia menghela napas, lalu menunjukkan foto dari rekaman CCTV. Gambar saat Wulan berbicara dengan Bagas. Raut wajah Wulan berubah drastis. Dari mana kau mendapat ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Aulia mencondongkan tubuhnya ke depan. Katakan yang sebenarnya. Wulan, apa yang kau lakukan dengan Bagas malam itu? Wulan terdiam. Tangannya mengepal. Napasnya berat. Lalu, air matanya jatuh. Aulia, aku tidak punya pilihan. Aulia menegang. Pilihan? Apa maksudmu? Wulan menggigit bibirnya. Lalu berbisik pelan. Aku dijebak. Aulia, aku terpaksa melakukan ini. Kalau aku tidak menuruti mereka, aku yang akan hancur. Jantung Aulia berdetak semakin cepat. Ada konspirasi yang lebih besar dari yang ia kira. Pengakuan Wulan. Aulia menatap Wulan dengan tajam. Jelaskan semuanya. Wulan, siapa yang menjebakmu? Wulan menggigit bibirnya. Ia mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Bagas. Dan orang-orang di belakangnya. Jawabnya lirih. Aulia mengernyit. Siapa mereka? Wulan menarik napas dalam.
Matanya penuh ketakutan. Mereka bukan hanya Bagas. Ada orang kuat di balik ini semua. Aku tidak tahu siapa persisnya, tapi mereka punya pengaruh besar. Aulia semakin curiga. Apa yang kau lakukan malam itu? Kenapa kau bertemu Bagas? Wulan menggenggam cangkir kopinya erat. Bagas memintaku memastikan bahwa kau minum sesuatu sebelum naik ke kamar. Aulia tersentak. Apa? Wulan mengangguk lemah. Mereka sudah merencanakan ini. Aulia, minumanmu sudah diberi sesuatu sebelum kau naik ke kamar hotel. Darah Aulia berdesir. Jika yang dikatakan Wulan benar, berarti Aulia dijebak. Seseorang ingin dia kehilangan kesadarannya malam itu. Lalu kenapa Hendro ada di sana? Tanya Aulia dengan suara gemetar. Wulan menggeleng. Aku tidak tahu pasti, tapi Bagas menyebut bahwa Hendro adalah kambing hitam yang sempurna. Mereka ingin dia terlihat sebagai pelaku. Aulia menggeleng tak percaya. Jadi mereka menjebaknya? Memaksa dia masuk ke kamar dengan bukti palsu? Wulan mengangguk. Mereka tidak ingin yang sebenarnya terjadi terungkap. Aulia menelan ludah. Jika bukan Hendro, lalu siapa yang sebenarnya melakukan itu padanya? Ingatan yang kembali. Di saat yang sama, Hendro duduk di rumahnya dengan tangan mencengkeram kepalanya. Fragmen-fragmen ingatan terus berkelebat dalam pikirannya. Dia ingat ada seseorang yang membawanya ke kamar hotel. Dia ingat wajah Bagas yang tersenyum licik. Dan dia ingat suara seorang pria lain. Seseorang yang berbisik di telinganya sebelum dia benar-benar tak sadarkan diri. Pastikan dia tidak bangun sebelum aku selesai. Hendro tersentak. Suara itu bukan milik Bagas, tapi milik seseorang yang jauh lebih berbahaya. Siapa dalang sebenarnya? Aulia kembali ke kantor dan langsung membuka berkas penyelidikan. Jika Hendro dijebak, maka seseorang sengaja menggiring opini publik bahwa dialah pelakunya. Aulia menelusuri daftar tamu hotel pada malam itu. Lalu, ia menemukan nama yang membuat tubuhnya merinding. Kompol Arman. Atasannya sendiri. Tangannya gemetar. Ia segera mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, ini aku, Aulia. Suara di seberang terdengar waspada. Ada apa, Aulia? Aulia menarik napas dalam. Kita harus bertemu. Aku pikir aku tahu siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Kebenaran mulai terbuka. Tapi semakin dekat Aulia dengan kebenaran, semakin besar pula ancaman yang mengintainya. Dan kali ini, nyawanya benar-benar dalam bahaya. Mata-mata di kantor polisi. Aulia duduk di mejanya di kantor. Pikirannya terus berkecamuk. Fakta bahwa Kompol Arman ada di daftar tamu hotel malam itu membuatnya semakin yakin. Atasannya sendiri terlibat dalam konspirasi ini. Tapi dia tidak bisa gegabah. Jika Arman benar-benar dalang di balik semua ini, maka Aulia bisa dalam bahaya besar. Perlahan, ia menyalakan laptop dan mulai mencari bukti tambahan. Namun, saat ia membuka sistem database kepolisian, sebuah peringatan muncul di layar. Akses ditolak. Hak Anda tidak cukup untuk membuka data ini. Aulia mengernyit. Seharusnya ia memiliki akses penuh ke kasus ini. Tiba-tiba, dia merasa ada yang mengawasinya. Ketika ia menoleh, matanya bertemu dengan Bagas yang berdiri tak jauh darinya. Bagas tersenyum tipis. Kau sibuk, Aulia? Tanyanya santai, tetapi nada suaranya penuh sindiran. Aulia memasang wajah netral. Ia harus bermain aman. Hanya memeriksa laporan lama. Jawabnya ringan. Bagas mengangguk sambil berjalan mendekat. Hati-hati, Aulia. Kadang terlalu banyak tahu bisa membahayakan. Katanya pelan sebelum berlalu pergi. Jantung Aulia berdetak lebih cepat. Bagas tahu sesuatu. Dan lebih dari itu, Bagas mengawasinya. Penyergapan di tengah malam. Malam harinya,
Aulia bergegas menuju rumah Hendro untuk membahas temuan barunya. Tapi ketika ia hampir sampai, sebuah mobil hitam melaju cepat dari belakangnya. Brak! Sebuah benturan keras menghantam mobilnya dari belakang, membuatnya hampir kehilangan kendali. Seketika, ponselnya berdering. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Aulia, jangan teruskan penyelidikan ini. Suara berat seorang pria terdengar. Nafas Aulia memburu. Suara itu, Kompol Arman. Jika kau tidak berhenti, maka sesuatu akan terjadi padamu dan orang-orang yang kau sayangi. Tut! Panggilan terputus. Aulia mengepalkan tangannya di setir. Ini bukan sekadar ancaman. Mereka benar-benar akan bertindak. Pilihan sulit. Aulia akhirnya tiba di rumah Hendro dengan wajah tegang. Aulia, kau baik-baik saja? Tanya Hendro khawatir setelah melihat wajahnya yang pucat. Aulia mengangguk, meski tangannya masih gemetar. Aku baru saja mendapat ancaman dari Kompol Arman sendiri. Hendro menghela napas berat. Itu berarti kau sudah sangat dekat dengan kebenaran, gumamnya. Aulia menatapnya dengan serius. Kita harus segera bertindak, Pak Hendro. Jika tidak, mereka akan membungkam kita sebelum kita bisa mengungkap semuanya. Hendro terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara mantap. Aku kenal satu orang yang bisa membantu kita. Tapi kita harus bergerak cepat sebelum mereka bertindak lebih jauh. Aulia kini berada di persimpangan jalan. Jika ia terus maju, maka nyawanya dan orang-orang di sekitarnya akan terancam. Tapi jika ia mundur, maka kebenaran akan terkubur selamanya. Dan ia tahu, ia tidak bisa mundur sekarang. Mencari sekutu. Aulia dan Hendro bertemu di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu tampak biasa dari luar, tapi di dalamnya tinggal seseorang yang bisa membantu mereka. Ibtu Rian. Ibtu Rian adalah seorang mantan penyidik yang dikenal jujur dan tak bisa disuap. Namun, beberapa tahun lalu, ia tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Saat mereka tiba, Rian menyambut mereka dengan tatapan waspada. Aulia, Hendro, apa yang membuat kalian mencariku? Tanyanya, suaranya dalam dan tegas. Aulia menatapnya serius. Kami butuh bantuan untuk menjatuhkan Kompol Arman. Kami punya bukti bahwa dia terlibat dalam skandal yang melibatkan pemerkosaan, suap, dan pengkhianatan. Rian terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. Jadi kalian akhirnya sampai di titik ini juga. Gumamnya. Aulia mengernyit. Maksudmu? Rian menarik napas panjang sebelum berbicara. Kompol Arman bukan hanya bagian dari kasus ini. Dia adalah otak di balik banyak skandal besar yang tidak pernah terungkap. Aku mengundurkan diri karena aku hampir membongkar kasus korupsinya, dan dia mengancam keluargaku. Hendro mengepalkan tangan. Berarti dia lebih berbahaya dari yang kita kira. Rian mengangguk. Jika kalian ingin menjatuhkannya, kita butuh bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang tak bisa dimanipulasi olehnya. Aulia menatap Rian tajam. Kau tahu di mana kita bisa mendapatkannya? Rian tersenyum tipis. Tentu. Tapi itu artinya kita harus masuk ke sarang harimau. Infiltrasi ke markas rahasia. Rian membawa mereka ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Disinilah Arman dan anak buahnya sering bertemu untuk transaksi kotor mereka. Jelas Rian sambil menunjukkan rekaman CCTV lama. Aulia memperhatikan layar dengan saksama. Beberapa nama besar muncul dalam rekaman itu, termasuk beberapa petinggi kepolisian dan pejabat pemerintah. Jika kita bisa mendapatkan rekaman pertemuan terakhir mereka, kita bisa menyeret mereka ke pengadilan, kata Hendro. Rian mengangguk. Aku bisa masuk ke sistem keamanan mereka. Tapi kita harus berhati-hati. Mereka punya orang di mana-mana. Aulia menghela napas panjang. Mereka tidak punya pilihan lain.
Kita lakukan malam ini, ucapnya tegas. Penyusupan berbahaya. Malam itu, Aulia, Hendro, dan Rian menyelinap ke gudang tersebut. Rian menggunakan perangkat khusus untuk membobol sistem keamanan. Kita hanya punya 10 menit sebelum sistem kembali aktif, bisik Rian sambil menyalakan laptopnya. Sementara itu, Aulia dan Hendro berjaga di sekitar ruangan. Saat Rian sedang mengunduh file penting, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari luar. "Hei, siapa di sana?" Mereka semua menahan napas. Beberapa anak buah kompol Arman mulai masuk ke dalam gudang. Aulia meraih pistolnya. "Rian, cepat. Kita tak punya banyak waktu," bisiknya. Rian menggertakkan giginya. 5 detik lagi. Tapi sebelum proses selesai, alarm berbunyi kencang. "Sial! Mereka tahu kita di sini," teriak Hendro. Beberapa pria bersenjata masuk dan langsung menodongkan senjata mereka. "Serahkan diri kalian. Tidak ada jalan keluar." Aulia dan Hendro bersiap untuk bertarung. Mereka kini terjebak dalam situasi hidup dan mati. Terjebak dalam sarang musuh. Alarm terus meraung, menggema di seluruh gudang. Aulia, Hendro, dan Rian kini berhadapan dengan 5 pria bersenjata. Anak buah kompol Arman yang siap menembak kapan saja. "Lempar senjata kalian kalau tak mau mati di tempat," bentak salah satu pria bertubuh kekar. Aulia melirik Hendro dan Rian. Mereka tahu ini adalah situasi hidup dan mati. Tiba-tiba, Rian memberikan isyarat kecil kepada Aulia. Dia akan menciptakan gangguan. Tanpa ragu, Rian menendang meja di dekatnya hingga terjungkal. Lalu menarik tabung gas kecil dan melemparkannya ke lantai. Dor! Sebuah ledakan kecil terjadi, menciptakan kepulan asap yang cukup tebal. "Lari sekarang!" teriak Rian. Aulia dan Hendro langsung berlari menuju pintu keluar. Suara tembakan terdengar. Peluru berdesing melewati kepala mereka. Rian menembak balik ke arah musuh sambil berusaha melindungi Aulia dan Hendro. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu, seseorang muncul di hadapan mereka. Bagas sudah menunggu mereka dengan pistol terarah. "Kalian pikir bisa lolos semudah itu?" katanya dengan senyum dingin. Pengkhianatan yang terungkap. Aulia tertegun. "Bagas, kau benar-benar terlibat?" tanyanya dengan suara bergetar. Bagas tertawa kecil. "Aulia, aku sudah memperingatkanmu, tapi kau keras kepala." Hendro mengepalkan tangannya. "Berapa banyak yang mereka bayarkan kepadamu untuk mengkhianati keadilan?" bentaknya. Bagas mendengus. "Ini bukan soal uang, Pak Hendro. Ini soal bertahan hidup. Kalian tidak tahu seberapa besar kekuatan yang kita hadapi. Kompol Arman bukan sekadar polisi korup. Dia punya koneksi dengan orang-orang yang lebih kuat." Aulia menggertakkan giginya. "Jadi kau memilih menjadi anjing mereka?" Bagas tersenyum sinis. "Lebih baik jadi anjing yang tetap hidup daripada pahlawan yang mati sia-sia." Tiba-tiba, Bagas mengarahkan pistolnya ke kepala Aulia. "Serahkan flash drive itu, Aulia." Hendro menatap Rian, mencari kesempatan untuk menyerang. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara lain terdengar di belakang mereka. "Lepaskan senjatamu, Bagas." Kompol Arman muncul dari bayangan, diapit oleh 2 pria bertubuh besar. Wajahnya tampak tenang, namun matanya penuh ancaman. "Aku sudah cukup bersabar denganmu, Aulia. Kau sudah melewati batas." Pelarian terakhir. Aulia merasakan dinginnya moncong pistol di kepalanya. Jika mereka tidak bertindak sekarang, ini akan menjadi akhir dari segalanya. Tiba-tiba, Hendro menendang salah satu pria di samping kompol Arman dan merampas senjatanya. Dor! Dor! Hendro menembak ke arah lampu, menciptakan kegelapan di dalam gudang. Saat semua orang panik,
Aulia berlari ke arah Rian yang masih membawa laptop dengan flash drive di dalamnya. "Ayo keluar dari sini!" teriak Rian. Mereka berlari secepat mungkin. Sementara suara tembakan terus terdengar di belakang mereka. Aulia melompat ke dalam mobil. Sementara Hendro menyalakan mesin. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan gudang yang kini menjadi medan perang. Kompol Arman berdiri di pintu masuk gudang, menatap mereka pergi dengan ekspresi marah. Bagas mendekatinya. Masih terengah-engah. "Apa kita kejar mereka, Pak?" Kompol Arman tersenyum tipis. "Tidak perlu. Mereka mungkin lolos malam ini, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyentuhku." Bagas menatapnya bingung. "Kenapa? Mereka sudah punya bukti." Arman menepuk pundaknya. "Karena kita masih punya kartu terakhir yang akan menghancurkan mereka sepenuhnya." Pelarian menuju keadilan. Aulia, Hendro, dan Rian melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan gudang tempat mereka hampir terbunuh. Bukti yang mereka bawa ada di dalam flash drive. Satu-satunya senjata mereka untuk menumbangkan Kompol Arman. Namun, perjalanan mereka belum selesai. "Kita harus segera menyerahkan ini ke media dan pihak berwenang sebelum mereka sempat menghancurkan kita," ujar Rian sambil mengetik cepat di laptopnya. Hendro mengangguk. "Kita tak bisa percaya siapapun di kepolisian. Kita langsung ke stasiun TV nasional." Namun, sebelum mereka bisa tiba di tujuan, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap tiba-tiba muncul di belakang mereka, mengejar dengan kecepatan tinggi. Dor, dor, dor. Peluru menghujani mobil mereka. "Sial! Mereka tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja," teriak Hendro, mencoba mengendalikan setir di tengah serangan. Aulia menarik pistolnya dan membuka kaca jendela. Dengan cepat, ia menembakkan beberapa peluru ke arah mobil pengejar. Dor, dor. Salah satu ban mobil musuh meletus, menyebabkan kendaraan mereka oleng dan menabrak tiang jalan. Tapi ini belum selesai. Hanya beberapa menit kemudian, dua motor besar mendekat, masing-masing dikendarai oleh pria bersenjata. "Tahan kemudi!" teriak Aulia, lalu memanjat keluar melalui jendela mobil dan menyeimbangkan tubuhnya. Salah satu pria di motor mengarahkan pistol ke Aulia, tetapi sebelum sempat menembak, Aulia melompat ke arah motornya. Brak! Mereka bergulat di atas motor yang melaju kencang. Dengan pukulan cepat ke tenggorokan, Aulia menjatuhkan pria itu dari motor, lalu dengan sigap mengambil alih kendali kendaraan. Sekarang, ia berbalik dan membantu Hendro melawan penyerang terakhir. Akhirnya, setelah pertarungan sengit, mereka berhasil menghabisi semua pengejar. Dengan napas tersengal, Hendro melihat ke arah Rian. "Cepat, kirimkan datanya sebelum mereka datang lagi." Rian mengangguk dan segera mentransfer semua file ke jaringan internet, menyebarkannya ke berbagai media dan organisasi independen. "Sudah, mereka tidak bisa menghentikannya lagi," teriak Rian. Kehancuran Kompol Arman. Keesokan paginya, berita tentang skandal besar ini telah menyebar ke seluruh negeri. Semua bukti tentang pemerkosaan, suap, dan keterlibatan Kompol Arman dalam jaringan kriminal telah tersebar luas. Kapolri segera mengadakan konferensi pers darurat. "Kami akan mengusut tuntas kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal." Tak lama setelahnya, Kompol Arman ditangkap oleh tim khusus. Saat dibawa keluar dari kantornya dengan borgol di tangannya, wartawan mengerumuninya. "Pak Arman, apa benar Anda terlibat dalam jaringan kejahatan ini? Apakah Anda menyesali tindakan Anda?" Namun, Arman hanya tersenyum dingin. "Ini belum berakhir," katanya sebelum masuk ke dalam mobil tahanan. Sementara itu, Bagas juga ditangkap. Ia tidak melawan, hanya menundukkan kepala dengan wajah penuh penyesalan. "Aulia, maafkan aku," katanya sebelum dibawa pergi.
Aulia menatapnya tanpa berkata apa-apa. Baginya, pengkhianatan Bagas adalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Akhir yang baru. Beberapa hari kemudian, Aulia dan Hendro duduk di sebuah kedai kopi kecil. Mereka melihat berita di TV. Kompol Arman dan jaringannya telah resmi didakwa atas berbagai kejahatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keadilan masih bisa ditegakkan, meskipun harus diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Aulia menghela napas panjang. Akhirnya selesai. Hendro tersenyum. Tidak, Aulia. Ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Aulia menatapnya, lalu mengangguk. Ia tahu, pertarungan melawan ketidakadilan tidak pernah benar-benar berakhir. Namun, kali ini, mereka telah menang. Untuk kebenaran. Untuk keadilan. Untuk mereka yang telah menjadi korban.